الهادي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام إلى حضرتي إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي خصوصا الشيخ محمد بن علي الصديقي الشافعي الأشعري المكي إلى جميع مشايخنا وإلى من أجازنا أن الله تعالى يغفر لنا ورحمه وعلى من بركاته وبرحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas
yang insya Allah di malam hari ini kita semuanya berada di dalam limpahan rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji kitab Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Maliki. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dalam bab yang membahas tentang menjaga amalan-amalan, ya, menjaga amalan-amalan ibadah, lebih difokuskan dan ditekankan di situ adalah untuk istiqomah, bahwa kita harus punya amalan yang diistiqomahkan. Kemudian bab yang selanjutnya adalah babun fil amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. Bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya sunnah tersebut. Jadi dalam bab ini adalah menjelaskan tentang perintah untuk menjaga amalan-amalan sunnah serta adab-adabnya. Jelas ya? Saya kurang kayak suaranya itu kayak nggak kumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang telah datang, ya, yang telah datang kepada kalian, apa saja yang telah Rasulullah SAW datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah olehmu perkara tersebut. Wa ma nahakum, dan sesuatu yang telah melarang kepada kalian Rasulullah SAW dari perkara tersebut, tahu, maka jauhilah, cegahlah. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Min aqwalin wa af'alin wa ahwalin, yang datang dari Rasul itu dari ucapannya, atau af'al, perbuatannya, atau ahwal, keadaannya, keadaan beliau, ya, keadaan adab-adabnya, keadaan beliau pada saat beliau ditimpa musibah, keadaan beliau pada saat beliau mendapatkan nikmat, keadaan beliau di dalam rumah tangganya, keadaan beliau di masyarakatnya, keadaan beliau, ya, dengan sahabat-sahabatnya, ucapan beliau, perbuatan beliau, itu semuanya apa saja yang telah datang kepadamu, ya, dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa saja yang telah Rasulullah cegah kepadamu, maka fantahu, jauhilah. Begitu, jauhi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Najm ayat yang keempat, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa saja yang tiqu, yang Rasulullah, ya,
yang tipu hawa, dan tidaklah Rasulullah SAW itu wama yang tipu, dan tidak Rasulullah SAW itu mengucapkan sesuatu anil hawa, dari hawa nafsunya. Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan apapun, sesuatu apapun itu berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, ya, kecuali apa yang diucapkan itu adalah berasal dari wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bima ya'tikum bihi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa saja yang disampaikan oleh Nabi yang datang kepada kalian, itu bukan berasal dari hawa nafsu Nabi, tapi semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu. Jadi Rasulullah SAW itu berkata, berbuat dalam keadaan apapun tidak didasarkan oleh keinginan beliau, tapi semuanya adalah dasarnya kehendak dan perintah dari Allah, keinginan Allah. Begitu. Ya. Maka ada yang berpendapat yang mengatakan ya, bahwa hakikatnya nanti di sini disebutkan wa kullu ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam yasihu ayyuqala fihi innahu fil Qur'an akhidan fi hadhihi ayat. Jadi setiap segala sesuatu yang ya tetap di Rasulullah atau yang keluar dari apa saja yang beliau katakan atau yang beliau kerjakan, itu hakikatnya itu bisa dikatakan bahwa innahu fil Qur'an, bahwa itu hakikatnya adalah sama dengan Al-Qur'an wa man yantiqu 'anil hawa. Sebab kenapa? Begini. Jadi para nabi, para rasul itu beliau mendapatkan pangkat kenabian, pangkat kerasulan itu bukan hasil daripada ikhtiar beliau, tapi adalah karena memang dipilih sebagai manusia-manusia pilihan Allah. Jadi sebelum dilahirkan memang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan, ini yang bakal jadi nabi, ini yang bakal jadi rasul, gitu ya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang pangkatnya paling tinggi, bahkan bukan dibandingkan dengan para rasul, tapi disebutnya khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk. Ya, jadi pangkat makhluk tertinggi itu adalah Rasulullah. Ya, pangkat paling tertinggi itu Nabi Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi memang pilihan Allah. Maka para nabi, para rasul itu maksumuna. Mereka itu dijaga dari perbuatan dosa, dijaga. Dari mulai kecil udah dijaga. Pilihan Allah. Kalau kita kan soleh-solehnya baru-baru kemarin. Waktu kecil kan ada jambu tetangga, enggak. Ada mangga tetangga, sikat. Ada dompet nganggur. Betul nggak? Baru kemarin kita solehnya kan? Itu juga disebut soleh juga kalau dibandingin sama preman gitu kan. Kalau dibandingkan sama preman paling soleh kita deh. Tapi kalau dibandingkan sama orang-orang yang soleh beneran, preman kita. Gitu. Jadi para nabi, para rasul dari kecil juga memang udah ada alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Karena memang manusia pilihan Allah dan bukan hasil daripada ikhtiar. Loh, buat yang jadi nabi sholat malam nanti jam 12. Ya. Supaya diangkat jadi rasul, apa di gunung Salak. Ya kan? Supaya diangkat
jadi nabi nggak keluar rumah. Enggak, memang sudah mukhtar, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi nabi rasul. Setiap rasul itu sudah pasti nabi, setiap nabi itu belum tentu rasul. Sebab seorang rasul itu adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menerima syariat, hukum-hukum yang berkaitan tentang ibadah vertikal, horizontal, dan wajib baginya untuk menyampaikan tabligh kepada umatnya, menyampaikan risalah, syariat dan wahyu yang diturunkan kepadanya kepada umatnya. Itu rasul. Beda dengan nabi. Kalau nabi adalah seorang laki-laki, jadi nabi itu laki-laki. Tidak ada nabi itu perempuan. Kemana itu nabi lagi main dulu? Nabi main. Tidak ada. Ya kan? Yang mengaku nabi dan nabi yang sekarang orang nabi namanya Omeh. Nabi tidak ada, tidak bisa. Nabi itu seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, khusus dirinya, itu nabi. Maka tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu adalah nabi. Nabi itu jumlahnya kurang lebih ada 124.000 nabi. Menurut kaul yang sahih itu 124.000 nabi. Ya. Kalau rasul jumlahnya itu dalam satu keterangan hadis 313. Yang ditulis di dalam Al-Quran dan wajib dihafal, yang sekarang belum pada hafal, padahal wajib katanya. Itu ada 25. Hafal 25-nya, Pak. 25-nya hafal, maksudnya 25. Kan nama-namanya nggak hafal. Lebih hafal nama-nama pemain bola. Betul nggak? Lebih hafal nama-nama YouTuber. Ya, nama-nama YouTuber hafal. Bila nama Nabi kagak hafal. Yunus itu nama Nabi. Makanya menurun kesolehannya. Sekali lagi kalau dibandingkan dengan preman. Tapi segitu kan luar biasa, betul nggak? Takwimnya gitu kan, adabnya. Apalagi kalau lagi belum dikasih rokok buat 3 lemes sekali. Ayo mas, iya dulu pak, mau rokok berarti 2, 3, 4. Adam, Idris, Hud, Solih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim. Apa? Enggak, pantesan berapa ngomong. Apalin mbak itu. Kalau sekarang mah ada lagi lagunya, kalau lagu sekarang gimana? Adam, Idris. Nah itu. Ya, jangan nyanyi, hafal. Ini semangat nyanyi, gitu kan. Baru sekarang aku rasakan, ya, nyanyi mengenai hafal, ya kan, nama-nama nabi dari zaman TK sampai sekarang. Hafalnya cuma Nabi Adam doang, yang pertama dan terakhir. Itu tuh kalau dihafal wajib, itu tuh akidah nabawiyah, itu tuh.
akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sama'iyah, itu kudu ngerti. Ya, harus apa? Jadi seorang nabi itu pilihan, bukan atas dasar kemauan, juga bukan atas dasar ikhtiar, kasab. Ya. Nah, beda dengan wali, seorang wali menurut para ulama. Ya, jadi kalau para wali memang ya semua juga la yahruju ya bimasyiatillah. Semua juga sebenarnya hakikatnya tidak keluar daripada kehendak Allah. Cuman para wali itu memang mereka mendapatkan pangkat kewalian, kekasih Allah itu memang kebanyakan melalui ikhtiar, ya, melalui kasab, amal-amal soleh. Para wali melalui amal-amal soleh. Kan disebutkan dalam satu hadis kursi itu kan, man 'ada waliyan faqad adabtuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka dia sama saja mengumumkan berperang kepadaku denganku, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidak seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepadaku dengan cara melakukan amalan yang paling aku cintai, yaitu apa saja yang telah aku fardukan kepadanya. Dan kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah, dan dia tidak berhenti-henti untuk terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah itu. Jadi ketika ada seorang hamba yang dia istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan kewajiban, perintah-perintah Allah, dia istiqomah, dia kerjakan. Kemudian dia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah dia kerjakan hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Begitu. Di mana aku sudah mencintai hamba tersebut, maka ya aku menjadi pendengarannya ketika ia mendengar, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat, aku yang menjadi tangannya ketika dia memukul, aku yang menjadi kakinya ketika ia melangkah. Di mana-mana dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Di mana-mana dia meminta perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan. Itu wali. Kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah karena keistiqomahan dari ibadahnya, kemudian Allah menghendaki dirinya menjadi seorang wali, jadilah dia seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hanya ya di dalam oleh para ulama di dalam kitab, ya salah satunya dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, karena Syekh Ibnu Athaillah Al-Arif Billah, beliau mengatakan bahwa ya mengenali seorang wali itu lebih sulit dibandingkan mengenali seorang nabi. Gitu. Kalau seorang nabi, seorang rasul itu sudah pasti kelihatan. Karena seorang rasul pasti akan apa? Ya, akan menyampaikan wahyu, akan menyebutkan atau menyebutkan identitasnya bahwa dia adalah seorang rasul. Itu rasul nabi itu lebih mudah diciriin, diketahui. Tapi kalau seorang wali itu susah, karena dia nggak sama seperti kita begini. Bisa jadi kehidupannya biasa-biasa saja. Bisa jadi pakaiannya tidak seperti pakaian yang kita bayangkan. Wali itu pakai udang-udang, pakai jubah. Bisa jadi wali itu yang ya biasa-biasa saja. Makanya di dalam kitab Nasrul Ibad itu, ya di antara hikmah 6 perkara disembunyikan oleh Allah, di antaranya apa? Allah menyembunyikan walinya di antara manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia itu saling menghormati, karena khawatir
apabila ada orang yang kita sepelekan, kita tidak hormati, kita sakiti, yang kita sakiti itu wali, khawatirnya begitu loh. Sedangkan kata Allah, man adali waliyan, siapa saja yang memusuhi waliku, maka dia sama saja mengumumkan berperang bersamaku. Tuh. Jadi mengenal, mencirikan wali itu susah, sulit, kecuali wali mursyid. Gitu ya. Kalau wali mursyid itu, ya beliau-beliau memang harus menyebutkan identitasnya, karena ya ketika beliau menyebutkan identitasnya maka masuklah ya para salikin itu untuk berbaiat dan ikut thariqahnya. Tapi kalau wali yang bukan mursyid itu tidak akan, bahkan dia pasti akan menyembunyikan diri dan tidak akan menampakkan keistimewaan. Dan nampakin ya. Bisa jadi yang sering nongkrong depan masjid itu dibunuh gini gitu kan. Bisa jadi wali daya. Wali murid. Kita nggak tahu, ya kan? Bisa jadi yang yang suka mengutin sampah atau ya. Nah itu. Cuman kata ini bukan rahasia ini mah, hanya kalau kita pengen tahu ciri wali ya. Ini kata Imam As-Suyuti, khamsu khisal fil atfal, 3 sifat yang ada di anak-anak, ya kan? Lau kanat fi kibarihim ma'rufihim laka wal awliya. Ada 5 sifat yang apabila 5 sifat anak kecil yang apabila ada pada orang dewasa, pada orang dewasa dalam bersikapnya kepada Tuhannya, orang dewasa punya sifat ini, 5 sifat ini, ketika dia bersikap pada Tuhannya, maka lakar aulia, dia itu wali. Ya, cirinya itu. Apa? Yang pertama, la yahtamuna birizqi, tidak pernah bingung urusan rizki. 1. Tidak pernah bingung urusan 1. Anak kecil pernah nggak bingung urusan rizki? Pernah bingung nggak? Anak bayi, anak kecil, kenapa deh? Bingung lagi musim corona, banyak terdampak ekonomi anak kecil. Ada yang begitu, ada? Ya ada, anak kecil begitu, dia mah santai bebas. Mau corona banyak yang mati, bapaknya lagi sakit, kalau itu dia mah. Gak pernah mikirin, besok kira-kira ada beras gak ya? Padahal bapaknya pusingnya 7 keliling. Betul gak? Kalau masih ada yang liur orang lain wali gitu. Jelma liur gitu mah. Pusing deh, ayam kawin, tak boga duit, lain wali gitu. Kudu diwaliin ya sama budak lain. Kudu diwaliin. Betul gak? Kalau udah diwaliin baru jadi wali. Wali murid. Wali yang tamu dah. Kamu itu mah kamu gitu. Berpusing dia gitu. Ya itu tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali mah la khaufun, enggak punya rasa takut masalah dunia, enggak pernah merasa takut. Wala hum yahzanun, enggak pernah merasa sedih dalam urusan duniawi, enggak. Ya, kalau la yahtamuna bil rizqi, 1. Yang kedua, wala yashkuna ila rabbihim idza maridu, enggak pernah ngeluh kepada Tuhannya ketika lagi sakit. Ya, karena begini, ya Allah, kenapa saya kok sakit begini ya? Kemarin sakit, sekarang sakit lagi gitu. Nggak pernah begitu Pak. Kalau ini lagi sakit ya. Kalau kita kan baru sakit dikit, nangis, protes.
protes sama Allah, ya Allah, anak masih kecil-kecil, istri masih cantik. Itu baru satu istrinya. Bagaimana kalau tiga? Esok bisa kayaknya. Betul nggak? Kalau disakit itu begitu. Bukan siapa-siapa, saya begitu saya. Ya kan? Untuk benar-benar pasrah total itu udah berhari-hari baru pasrah. Kenapa? Karena udah punya tenaga gitu. Kalau masih punya tenaga, masih sepertinya udah nggak punya baru ya Allah pasrah saya. Udah nggak daya. Bukan wali, bukan. Wali mah kalem. Dia lagi sakit ya. La yashkuna ila rabbihim idza maridu. Yang kedua. Yang ketiga, wa ya'kuluna ta'am mujtami'in. Cirinya dia adalah orang-orang yang suka makan makanan bersama yang lain. Pengennya kalau makan tuh pengennya sama orang. Pengen kumpul terus dia pengen kalau makan. Beda sama kita kalau makan pengen dewekan. Kalau bisa ngumpet di kamar. Ya. Ciri wali itu punya rasa cinta kasih itu ya susah dibayarkannya. Karena dia kalau makan tuh mikirin orang terus, makan tuh pengen makan, pengennya bareng, pengennya ngajak orang. Wa ya'kuluna ta'am mustami'in. Apalagi wa idza khafu jarat uyunuhu bid-dumu'. Di mana-mana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, datang rasa takutnya itu, maka mengalirlah air matanya melalui kedua matanya. Deras. Wa idza khafu jarat uyunuhu bid-dumu'. Wa idza, yang kelima, wa idza takhassamu. Coba anak kecil kalau lagi takut nangis gak dia? Nangis. Anak kecil kalau lagi takut. Nah, artinya kalau orang dewasa punya sifat kayak begitu, kalau disandingkan kepada Allah, sikapnya kepada Allah, dia takut kalau langsung nangis, terjadi. Yang terakhir, wa idza takhassamu tusari'u ila sulhi. Di mana-mana dia sedang berantem, maksud berantem itu berselisih, selek, buru-buru pengen